Welcome to our channel. Menurut kalian, negara manakah dengan populasi muslim terbesar di dunia? Sambil kalian membayangkan bahwa itu adalah Arab Saudi, Pakistan, atau negara Timur Tengah lainnya, data fakta akan menginfokan bahwa jawaban yang tepat justru bergeser jauh dari geografis dugaan tersebut. Ya, jawabannya adalah Indonesia. Sebagaimana dilaporkan oleh situs penyedia data demografis dunia, World Population Review tahun 2021, jumlah muslim di Indonesia mencapai 231 juta orang. Posisi Indonesia berada di atas Pakistan yang penduduknya muslim mencapai 212,3 juta orang. Tapi kita juga tidak bisa pura-pura lupa bahwa Islam dimulai di Arab pada abad ke-7 untuk selanjutnya mengalami perluasan ke berbagai penjuru. Jadi, bagaimana Islam mencapai Indonesia? Bagaimana mungkin negara dengan pulau-pulau tak terjangkau menjadi negara muslim terbanyak pada akhirnya? Selengkapnya data fakta akan hadir untuk menjawab bagaimana proses Indonesia menjadi muslim. Walaupun sulit mengidentifikasi secara persis perkembangan awal Islam di Nusantara, gambaran mengenai perdagangan internasional sebagai faktor penting cukup terang. Karena itu, penjelasan ini punya arah yang jelas, namun terlebih dahulu kita akan memulainya dari awal. Tepatnya ketika penaklukan Islam setelah kematian Muhammad SAW menyebabkan terciptanya kekhalifaan. Kerajaan ini kemudian berkembang pesat dan menempati wilayah geografis yang sangat besar, menduduki lebih banyak kawasan dan tentu saja sambil memperluas ajaran mereka. Selain berfokus pada penyebaran agama baru, mereka juga menaruh perhatian pada perkembangan ekonomi dan perdagangan. Cara ini menghadirkan dampak yang besar, di mana selama era keemasan Islam, semakin banyak orang yang terbiasa dengan agama tersebut, termasuk para pemimpin dari kalangan bangsawan. Nah, dari sinilah penyebaran berlangsung cepat, terutama ke kawasan Samudra Hindia dan Atlantik. Pengaruh Islam pertama kali muncul di anak benua India selama abad ke-7 Masehi, ditandai dengan hadirnya pedagang Arab. Pedagang Arab ini biasanya mengunjungi Malabar, sebuah kawasan yang menghubungkan mereka dengan pelabuhan Asia Tenggara untuk berdagang. Bahkan, sebelum Islam hadir di Jazirah Arab, pedagang Arab telah mencitrakan diri sebagai pembawa agama baru dan menyebarkannya kemanapun mereka pergi. Invasi Islam yang meluas ke anak benua India selama ribuan tahun berikutnya memperkuat Islam di wilayah tersebut. Misionaris Muslim dianggap memainkan peran utama dalam penyebaran Islam di Asia. Beberapa pendakwah tersebut bahkan berperan sebagai pedagang yang diarahkan untuk berbicara kepada calon umat dalam bahasa asli mereka. Lalu, kapan Islam mulai masuk ke Nusantara? Ternyata butuh waktu seabad kemudian untuk Islam mulai menyebar dan berkembang lebih jauh. Adopsi penguasa dan elite lokal, para pendakwah datang dari banyak daerah, kemudian mulai muncul di pantai utara Sumatera. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejumlah penduduk asli telah memeluk Islam sejak awal abad ke-13. Sementara itu, batu-batu nisan mengindikasikan keberadaan sebuah kerajaan muslim di Sumatera Utara pada tahun 1211. Kuat dugaan bahwa kerajaan-kerajaan lokal mengadopsi agama baru ini karena memberi keuntungan tertentu dalam perdagangan, mengingat para pedagang asing yang datang sebagian besar beragama Islam. Di sisi lain, tidak ditemui kejelasan mengapa para penduduk asli Nusantara tampak baru memeluk agama Islam belakangan. Tepatnya berabad-abad setelah agama ini sudah tiba dan dikenal di wilayah tersebut. Diketahui abad ke-15 dan seterusnya, kerajaan-kerajaan dan kesultanan Islam menjadi kekuatan politik dominan di kepulauan ini. Meskipun mereka akan dikalahkan oleh para pendatang baru dari Eropa, yakni Portugis dan Belanda pada abad ke-16 dan 17. Salah satu dinasti pertama yang akhirnya muncul dalam bentuk Kesultanan Malaka di ujung Nusantara. Hal itu terjadi setelah seorang syah menjadi muslim dan mengadopsi nama Muhammad Iskandar Syah. Penyebaran Islam di kalangan kelas penguasa pun dimulai ketika pedagang muslim menikahi perempuan lokal. Beberapa pedagang kaya juga menikah dengan keluarga elite penguasa orang Indonesia. Pada masa pemerintahan pertama para Meswara atau Raja Iskandar Syah,
Kesultanan Malaka berada di puncak kejayaan. Letaknya yang dekat dengan Selat Malaka membuat kerajaan ini menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan Malaka semakin meluas pasca ekspansi, mencakup semenanjung Malaya hingga pantai timur Sumatera. Kemudian di masa pemerintahan Sultan Mansur Shah, tidak hanya perekonomian yang terus meningkat, penyebaran agama Islam pun turut meluas di Malaka. Pada perang dan kendali superior atas perdagangan maritim dan pasar abad ke-14, Islam telah didirikan di timur laut Malaya Brunei, barat daya Filipina, dan beberapa di antara pesisir timur dan Jawa. Abad ke-15 kemudian menjadi masa kemunduran kerajaan Hindu Jawa Majapahit. Hal ini menjadi langkah dominasi berkedok pengambil alihan bagi pedagang Muslim dari Arab dan India. Pedagang dinasti Ming asal Tiongkok lalu memberi dukungan rutin ke Malaka, di mana ekspedisi Tiongkok Zhang dikaitkan dengan pendirian pemukiman Muslim Tionghoa di Palembang. Tidak ketinggalan misi mendirikan komunitas Muslim Tionghoa Arab dan Malaysia di pelabuhan utara Jawa, membuat dominasi kerajaan Muslim semakin banyak di Nusantara. Tapi, mengapa Islam begitu populer saat itu? Faktanya, menjadi seorang Muslim telah menciptakan manfaat dan kondisi yang lebih menguntungkan bagi penduduk lokal. Mereka membutuhkan keamanan dan kepastian, yang mana memilih untuk menyatakan diri sebagai Muslim adalah keputusan terbaik. Transisi tersebut bahkan berlangsung lebih damai daripada di Timur Tengah atau Afrika Utara yang cenderung berkonflik. Penyebaran Islam di Indonesia juga menemui proses yang paling lambat, tetapi diciptakan secara berbeda oleh pedagang elite dan bangsawan sehingga memudahkan agama menyebar di kalangan masyarakat umum. Invasi Islam adalah proses di mana Hindu dan Buddha digantikan oleh Islam sebagai agama dominan, terutama di Jawa dan Sumatera pada akhir abad ke-16. Tidak heran jika banyak adat dan budaya agama yang sebagian besar berasal dari era Hindu-Buddha. Hanya saja, toleransi dan bahkan penggabungan ke dalam ritual Islam tidak melenyapkan budaya yang sudah ada sebelumnya. Kehadiran kuat tasawuf adalah pendorong utama rekonsiliasi antara Islam dan agama lain. Ketika orang Eropa datang, mereka membawa agama Kristen ke mayoritas Muslim, tapi tidak banyak yang berubah. Kini kita mengenal Indonesia sebagai negara besar dengan lebih dari 250 juta orang dari berbagai budaya dan etnis. Meski mayoritas penduduk beragama Islam, tidak lantas membuat Indonesia menjelma negara Islam yang berlandaskan hukum-hukum Islam. Sebaliknya, negara ini menjelma jadi sebuah negara sekuler demokratik tetapi dengan pengaruh Islam yang kuat. Indonesia bisa disebut sebagai salah satu negara Islam di dunia, tapi bukan termasuk Islam tradisional. Sebab konstitusi tidak secara khusus didasarkan pada agama, melainkan mengacu pada banyak nilai universal yang juga tersedia dalam Islam serta agama lain. Sejak awal berdirinya negara ini, sudah ada banyak perdebatan politik mengenai dasar ideologi negara Indonesia. Sejumlah kelompok Islam konservatif termasuk sejumlah partai politik berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menjadi sebuah negara Islam. Namun karena ada puluhan juta penduduk non-muslim, ditambah banyak penduduk yang menganut Islam tapi tidak mempraktikannya dengan sangat ketat, membuat berdirinya sebuah negara Islam sekaligus penerapan hukum syariah selalu dianggap sebagai pemicu perpecahan dan separatisme. Pada dasarnya agama membawa ajaran kebaikan. Dan jika hari ini Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim menampakkan wajah universal, maka itulah yang bisa dinilai oleh orang-orang dari luar. Hari ini agama Islam pun menjadi agama terbesar kedua di dunia. Namun para peneliti populasi memperkirakan agama ini akan hampir menyusul Kristen pada tahun 2050 mendatang. Bagaimana pendapat kalian?